Berfirman itu kata kerja kan? Kata bendanya apa? Firman. Berarti Bapa ini menjadikan terang, bekerja menjadikan terang menggunakan firman. Ketritunggal itu adalah berbicara mengenai kebagaimanaan Allah, bahwa Allah yang satu itu adalah Sang Bapa yang memiliki firman dan memiliki roh. Tidak ada satupun yang dijadikan tanpa firman. Tanpa firman yang ada di dalam dia. Karena makanya itu disebut dengan daya ciptanya Allah. Allah itu roh, beda dengan roh Allah. Allah itu roh merujuk kepada transendensitasnya Allah yang tidak terhampiri. Kalau roh Allah itu adalah hidupnya Allah. Wah, panjang dan lebar nih. Masih banyak pertanyaan nih. Termasuk tentang bagaimana kita bisa mempercayai bahwa Yesus itu adalah Allah. Karena kan banyak orang kadang-kadang menyerang kekristenan itu kan dari pemahaman kita tentang Tritunggal gitu ya. Ya, bagaimana kita percaya kalau Yesus itu adalah Allah? Apa buktinya? Ya, sebenarnya kadang-kadang polemikus yang mengaku paling berlogika, kadang paling tidak berlogika. Ya, kenapa? Karena mereka selalu berpikir bahwa Tritunggal itu ada 3 orang diikat jadi satu Tritunggal. Padahal Tritunggal itu tidak pernah berurusan dengan berapa Allah itu. Allah itu tetap satu. Ya, Tuhan Yesus berkata, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Yohanes 17 ayat 3. Ya. 1 Korintus 8 ayat 6. Bagi kita hanya ada satu Allah saja, kata Paulus. Lalu orang-orang sering tuduh, oh Paulus itu buat Tritunggal. Loh, Paulus saja bilang satu Allah kok. Tapi bagaimana argumentasi bahwa Yesus itu adalah Allah? Kita harus mengenali dulu. Yang dimaksud Allah itu apa? Yesus itu apa? Ya. Agustinus dari Hippo, Bapak Gereja, itu berkata bahwa Tritunggal itu tidak hanya perjanjian baru. Itu sudah ada, realitanya sudah ada di perjanjian lama, meskipun nominanya belum ada. Nomina itu istilahnya. Realitanya sudah ada. Dengan bahasa kita itu ya? Ya. Bukan hanya itu, jangan. Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya Allah menciptakan Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz. Elohim di sana. Ada Allah. Kemudian ayat 2. Roh Allah melayang-layang. Ayat 3. Berfirmanlah Allah. Jadilah terang. Berfirman itu kata kerja kan? Kata bendanya apa? Firman. Berarti Bapa ini menjadikan terang, bekerja menjadikan terang menggunakan firman. Ada Allah, roh Allah yang melayang-layang, dan ada firman Allah. Itu Trinitas. Dan kata im itu mungkin Elohim. Iya, itu jamak. Elohim. Ya, karena betutungannya itu Eloah. Ya. Nah, itu bentuknya jamak. Jadi berarti teman-teman mesti ngerti nih bahwa ternyata konsep Tritunggal itu sudah ada dalam Kejadian 1. Iya, sudah ada. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga ya. Terus ya. Alkitab itu dibuka dengan Tritunggal loh. Ya. Jadi ketritunggal itu adalah berbicara mengenai kebagaimanaan Allah, bahwa Allah yang satu itu adalah Sang Bapa yang memiliki firman dan memiliki roh. Oleh firman inilah dia menjadikan segala sesuatu. Coba Yohanes 1 ayat 3 dibaca. Gue ingatnya pada mulanya adalah firman itu bersama. Itu Yohanes 1 ayat 1. Ya. Yohanes 1 ayat 3. Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia. Tanpa dia itu siapa? Firman. Tanpa firman? Tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Iya. Tanpa firman tidak ada yang dijadikan. Ya, oleh firmanlah Sang Bapa kita itu menjadikan segala sesuatu. Makanya jadi Yohanes 1 ayat yang ketiga ini menguatkan Kejadian 1 ayat 3. Iya. Berfirmanlah jadilah terang. Berarti dia menggunakan firmannya jadikan terang. Berfirmanlah Allah jadilah cakrawala. Dia ciptakan cakrawala menggunakan firman yang cuman di dalam Kejadian 1 ayat yang ketiga firmannya itu
hanya baru berupa perkataan. Firman di situ tuh nomina. Nomina. Nomina itu Nomina itu apa? logos, kata benda Kata benda. yang ada di dalam dia. Oh. Jadi kalau kita lihat dalam bahasa Yunani-nya, firman itu ada 3 pengertian. Oke. Ada logos. Iya. Logos itu akal budi. Akal budi. Iya. Itulah Yesus. Hmm. Kemudian yang kedua ada rema, itu perkataan. Ah. Yang ketiga itu ada apa? Lego. Bukan Lego. Apa? Aduh, saya lupa lagi. Graphe. Itu tulisan yang dalam kitab suci. Oh, oke. Logos yang menghasilkan rema, rema yang menghasilkan Tulisan. graphe. Hmm. Yesus itu logos itu. Hmm. Makanya kalau kamu lihat dalam kitab suci, kan ada ayat yang mengatakan, ya Bapa, firman yang telah kuterima daripadamu. Loh, lalu orang polemikus bilang, masa Yesus firman menerima firman? Kata firman di sana bukan logos, tapi rema. Ya. Nah, jadi Yesus itu adalah akal budinya Bapa. Logos itu dalam bahasa Yunani, bahasa Inggrisnya itu adalah logic. Yang artinya adalah ilmu. Jadi Yesus itu adalah ilmunya Bapa, ide ilahi. Kalau kita belajar filsafat. Itu ide ilahi. Yang oleh itu dia menjadikan segala sesuatu. Berfirmanlah Allah jadilah terang. Kalau dia tidak punya firman di dalam dirinya, mungkinkah ada perkataannya? Simpelnya begini, bisa nggak Anda mendengar kata-kata saya menjadi suara di telinga Anda kalau saya nggak punya pikiran? Pikiran saya yang melahirkan kata-kata saya. Ya, tanpa pikiran saya, kata-kata saya nggak mungkin Anda dengarkan. Karena saya nggak berkata-kata dulu baru ada pikiran saya. Pikiran saya dulu yang ada baru ada kata-kata saya. Kata-kata saya ketika kamu tulis itu menjadi buku. Nah, Yesus itu adalah pikirannya sendiri. Makanya tidak ada satupun yang dijadikan tanpa firman. Tanpa firman yang ada di dalam dia. Karena makanya itu disebut dengan daya ciptanya Allah. Ya. Kemudian Roh Kudus. Roh Kudus itu apa? Rohnya Allah. Coba Ayub 33 ayat 4. Ya. Ayub 33 ayat 4. Oke. Ayub 33 ayat 4. Roh Allah telah membuat aku. Roh Allah membuat aku. Lalu? Dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Nah, jadi roh Allah itu adalah yang menghidupi hayatnya Sang Bapa. Allah itu roh, masa roh punya roh? Nah, begitu kadang kan? Allah itu roh, beda dengan roh Allah. Allah itu roh merujuk kepada transendensitasnya Allah yang tidak terhampiri. Kalau roh Allah itu adalah hidupnya Allah. Ya. Jadi Tritunggal itu adalah Allah yang esa, yaitu Sang Bapa yang memiliki firman dan roh. Kalau Sang Bapa itu adalah Allah, maka firman dan rohnya pasti Allah. Kalau Sang Bapa itu Tuhan, maka firman dan rohnya pasti Tuhan. Gak usah bingung. Saya manusia. Tubuh saya manusia. Kalau tubuh saya manusia, pasti pikiran saya dan roh saya adalah manusia. Tapi apakah ada 3 manusia? Hanya ada 1, manusia Elia. Ya, kalau tubuh saya tanpa firman dan roh, mayat. Kalau hanya ada pikiran saya, tapi tidak ada tubuh dan roh saya yang nggak jelas. Kalau tubuh dan roh saya, tubuh dan pikiran saya nggak ada, ya hanya roh saja. Berarti Casper. Makanya nggak mungkin Allah itu tanpa firman dan tanpa roh. Kalau Allah itu tanpa firman, artinya dia pernah bisu. Kalau Allah itu tanpa roh, berarti dia adalah Allah yang mati. Jadi Allah itu nggak bisa tidak Tritunggal, harus Tritunggal. Tapi di sini ya, gue belajar bahwa memang untuk kita bisa memahami firman Tuhan tuh, kalau kita nggak mau salah ya kan, banyak orang menerjemahkan firman Tuhan itu kan dari pikiran manusia. Ya kan, tapi kalau kita belajar tadi ya, maksudnya kayak logos melahirkan rema melahirkan grafik. Ternyata ada 3 nih, ya kan? Kalau kita nggak tahu bahasa aslinya, kita menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Indonesia. Nah ini jelas salah. Ya betul. Ya, jadi kalau kita memahami Yesus itu firman lalu itu kata-kata yang indah, gitu kan? Yesus itu logosnya Allah, ilmunya Allah. Makanya Tuhan Yesus berkata, ya Bapa, permuliakanlah aku dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Artinya apa? Logos itu berdiam di dalam Bapa. Bapa itu adalah sang sumber.
dan logosnya itu di dalam dia. Sama seperti pikiran saya berdiam dalam tubuh saya. Dan roh saya berdiam di dalam saya. Jadi Allah itu adalah hakikat. Hakikat yang merujuk bahwa dia adalah Al-Ilah, sesembahan. Makanya bunyinya Sema Israel itu begini. Sema Israel Adonai Elohinu Adonai Ehad. Tuhan itu Allah kita. Tuhan di sana itu huruf besar semua. Itu dari kata Ibrani Yod He Vav He itu loh. Dalam naskah Masorah ya. Yod He Vav He itu Allah kita. Yod He Vav He itu Esa. Kenapa bukan Allah itu Tuhan kita, Allah itu Esa? Karena nama dulu baru hakikat. Sama seperti Elia itu manusia. Bukan manusia itu Elia. Itu. Jadi orang bangsa Israel, Musa itu mau mengajarkan bahwa Yod He Vav He Allah kita itu adalah, dia itu adalah Allah. Sesembahan kita. Dan sesembahan kita itu adalah Esa. Bukan dibalik. Kalau iman lain kan Allah itu Tuhan, Tuhan itu Allah, ya udah sama aja. Enggak. Dalam iman kita Tuhan itu gelar. Jadi simpelnya begini. Yesus itu hakikatnya adalah Allah dan manusia. Dia punya dua kodrat. Dia adalah Allah, gelarnya adalah Tuhan. Ya, dan namanya Yesus. Sama seperti hakikat saya adalah manusia, nama saya Elia, gelar saya pelajar. Dia gelar dia Tuhan, hakikatnya Allah, dan namanya Yesus. Jadi mengapa Yesus itu adalah Allah? Karena Sang Bapa adalah Allah. Gitu loh. Jadi nggak bingung kita memahami Tritunggal itu. Jadi memang untuk memahaminya tuh memang mesti kita pelajarinnya mungkin berurutan ya supaya kita bisa ngerti ya, maksudnya perjalanan cara berpikirnya, ya kan, Alkitab kita, cara berpikirnya orang Yahudi sampai akhirnya bisa kepada Yesus. Tapi yang paling sering jadi perdebatan nih, kan sering ya, maksudnya dari orang-orang di luar sana lah, mereka menyerang Yesus. Apakah Yesus pernah mengklaim dirinya Allah? Nah itu kan banyak yang kayak begitu tuh, ya kan? Gimana tuh ya? Coba Yohanes 13 ayat 13. Yohanes 13 ayat 13. Yohanes 13 ayat yang ke-13. Apa dikatakan di situ? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Oke. Dia mengakui dirinya sebagai apa? Guru dan Tuhan. Sebagai guru dan Tuhan. Artinya dia mengakui bahwa dia sebagai penguasa enggak? Ya, mengenai Yesus mengakui dirinya sebagai Allah. Ketika Yesus mengatakan bahwa akulah dia, mengatakan bahwa dia adalah anak Allah. Orang Yahudi lempari dia dengan batu, nggak berusaha. Karena dengan berkata bahwa dia adalah anak Allah, dia mengakui bahwa dia adalah anak Allah. Dan dengan begitu anak Allah, dia mengakui dirinya sebagai Allah. Dengan berkata demikian, dia menyamakan dirinya dengan Allah. Makanya orang yang menyamakan dirinya dengan Allah akan mau dilempari dengan batu. Jadi ketika Yesus mengakui dirinya sebagai anak Allah, dia sedang mengatakan bahwa dia adalah Allah. Anak manusia atau bukan? Ya, ada polemikus berkata, anak gubernur atau tidak? Tidak. Anak presiden atau tidak? Tidak. Lalu anak kodok, apakah kodok atau tidak? Allah itu hakikat. Ya, gubernur itu gelar. Lalu orang, wah, luar biasa. Anak gubernur, lalu anak Tuhan, apakah Tuhan? Tidak. Anak Allah, apakah Allah? Tidak. Lalu ketika dihadapkan pertanyaan, anak kucing, apakah kucing? Terdiam mereka. Anak ular, apakah ular? Kecoa? Tidak mungkin. Sebuah kesesatan berpikir ya. Karena kita bicara Allah itu berbicara kodrat. Coba kita baca dalam Yohanes 10 ayat 36. Coba. Apa kata Yesus di situ? Yohanes 10 ayat 36. Ayat 36. Masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa,
dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah, karena aku telah berkata, aku anak Allah. Dia mengaku dia anak Allah. Hmm. Kalau dia mengaku dia anak Allah, ya dia Allah. Karena dia datang dan keluar dari dari Allah. Kalau anak kucing keluar dari induk kucing, nggak mungkin yang keluar itu ular. Yang keluar itu Allah, kucing. Anak saya, misalnya saya menikah, nanti saya punya anak, nggak mungkin anak saya itu kambing. Manusia juga. Maka anak Allah yang keluar dari Allah, pastilah Allah. Makanya ketika Yesus mengakui dirinya sebagai anak Allah, mereka berusaha melempari dia nggak? Dengan batu. Orang yang dilempari batu adalah orang yang menyamakan dirinya dengan Allah. Yesus tuh disalib karena dia mengakui dirinya itu anak sebabnya Allah. kenapa orang Farisi di zaman itu sangat membenci Yesus. Benci Yesus. Jadi bukti orang Farisi membenci Yesus, itulah yang membuktikan bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Tidak hanya itu. Yesus disalibkan, itu bukti dia mengakui dirinya anak Allah. Karena pada masa itu mereka dijajah Roma. Mereka nggak bisa lempari dengan batu. Harus disampaikan ke hukumnya Roma. Hukumnya Roma itu salib. Salib ya. Makanya yang menggugat Yesus ke pengadilan Roma itu apa? Imam besar Kayafas. Sanhedrin kan? Betul. Sanhedrin itu mahkamah agama kan? Betul. Ya udah. Penyaliban Yesus menjadi bukti Yesus mengakui dirinya sebagai anak Allah. Dan dengan demikian dia menyamakan dirinya dengan Allah. Jadi pengakuan Yesus tuh bukan pengakuan yang narsis ya ternyata. Ini bedanya nih dengan yang lain. Iya kan, kalau yang lain kan ya itu ya kan. Akulah Tuhan sembahlah. Kan banyak yang juga berpikir seperti itu, ya kan El, bahwa Yesus dalam tanda kutip tidak pernah mengakui dirinya agama, tapi dirinya adalah Allah, tapi dari fakta yang baru saja Elia berikan, Yesus ya sebenarnya mengakui, dan bukti bahwa orang Farisi mau merajam dia dengan batu, orang mau merajam dia dengan batu, dia disalibkan, membuktikan bahwa dia anak Allah, ya kan? Tapi yang selanjutnya, kenapa Yesus, ya ini penyerangan juga nih, kenapa Yesus tidak pernah kasih tahu orang-orang, ini aku anak Allah, sembahlah aku. Kenapa tidak sembahlah aku? Tidak sembahlah aku. Yang minta sembah-sembah itu siapa? Ketika Yesus dicobai di padang gurun, siapa yang minta disembah? Nah, Tapi ketika Yesus disembah, tolak nggak dia? Ketika Yesus disembah, ada nggak dia menolak penyembahan? Penyembahan Thomas ditolak nggak sama dia? Diperhitungkan sebagai iman, brother. Jadi yang minta disembah haus penyembahan itu iblis. Kayak Tuhan Yesus nggak pernah bilang kan ada tuh polemikus. bahkan ada yang memuliakan Yesus dengan minyak narwastu. Maksudnya disapu pakai rambutnya gitu. Itu minyak mahal loh di zaman itu. Dia nggak pernah tolak penyembahan. Dia hitungkan sebagai. Tapi dia tidak narsis. Dia tidak minta untuk disembah. Betul. Dan kenapa Yesus tidak terang-terangan mengatakan bahwa akulah Allah? Karena dia sedang ada dalam lingkungan orang Yahudi. Bahwa Allah, makanya Tuhan Yesus berkata, kamu jangan pegang aku sebelum aku kembali kepada Bapakku dan Bapamu. Kenapa Yesus nggak berkata Bapa kita? Karena Tuhan Yesus mau menunjukkan bahwa posisi aku dengan posisi Bapakku dan Bapamu itu beda. Yesus mengatakan Bapakku itu merujuk kepada bahwa dia satu-satunya yang ada di dalam Bapa. Lalu Bapamu itu merujuk kepada kamu adalah anak-anak oleh karena aku. Makanya dikatakan ia adalah yang sulung dalam Kolose 1 ayat 15. Ya. Jadi ya kenapa Yesus tidak mengakui dirinya terang-terangan sebagai Allah? Karena itu nggak cocok dengan budaya orang Yahudi. Ya. Karena kalau jadi kita juga mesti ngerti konteks di mana Yesus berada gitu ya. Iya, betul. Kalau Yesus mengatakan dirinya Allah, orang ketawai dia. Kenapa? Karena dalam iman Yahudi Allah itu nggak kelihatan. Mau sok Yesus kelihatan gitu. Tapi ketika dia mengakui dirinya sebagai anak Allah, itu merujuk kepada kodratnya dia yang kelihatan sebagai manusia dan kepenuhan Allah yang berdiam di dalam dia secara jasmania sebagai anak tunggal Bapa. Gitu. Jadi Tuhan Yesus itu sangat presisi, hati-hati sekali. Tapi kena gitu. Makanya dia teladan dalam segala hal. Nah, ini ngomongin tentang ini ada satu hal yang kadang-kadang tuh jadi kalau direnungin gitu, gue sendiri agak kayak bingung gitu. Bukan bingung sih, jadi kayak kenapa gitu? Yesus itu kan adalah Tuhan gitu. Tapi ketika
dia berkata hanya Bapa yang mengetahui kedatangan akhir zaman gitu. Padahal dia sendiri adalah Logos gitu. Itu Markus 13 ya 32 kalau nggak salah. Itu Nah, ini juga sering digoreng Ini- orang. Yesus bukan Tuhan karena Yesus tidak maha tahu. iya kan? Dia tidak tahu hari kiamat. Tapi di ayat itu Yesus bilang begini, Kak, aku nggak tahu hari kiamat. Dia ngomong gitu nggak? Jadi gitu nggak dia ngomongnya? Kita Coba baca aja deh ya. baca, Kita baca coba deh. dibaca. Enggak sih ya kayaknya. Gimana tuh? Markus 13 ayat 32. Soalnya sering banget juga nih kayak akhirnya jadi sebuah apa ya, Polemik dan Iya. ini ya serangan gitu dari orang-orang. dan orang yang orang-orang sebelah biasa menganggap ini adalah senjata mematikan. Padahal Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga, malaikat di sorga pun tidak, lalu anak pun tidak, anak pun tidak, lalu hanya Bapa Saja. saja. Yesus bilang aku pun tidak. Dia bilang gitu nggak? Anak pun tidak. Dia cuma bilang begitu nggak? Anak. Ada nggak dia bilang aku nggak tahu? Nggak ada kan? Karena mungkin apakah asumsinya adalah anak itu adalah dia? Iya. Oh. Tapi Yesus nggak berkata aku tidak tahu kan? Lalu kenapa Yesus mengatakan malaikat tidak, anak pun tidak, hanya Bapa saja? Kenapa disebut anak? Dia disebut anak Allah itu merujuk kepada inkarnasinya sebagai manusia. Loh, berarti dalam keadaannya sebagai manusia, Yesus nggak tahu dong hari kiamat. Dia tahu. Tapi kenapa Tuhan Yesus mengatakan ungkapan yang begitu? Karena begini. Dalam budaya orang Yahudi, ketika anak laki-laki itu menemui anak perempuan, ya, lalu bertemu untuk berkenalan atau apa gitu ya. Anak perempuan ini akan nanya sama anak laki-laki nih, kapan kamu datang lagi ke rumahku? Lalu anak laki-laki ini bilang, aku nggak tahu, bapakku yang tahu. Anak laki-laki itu akan bilang begitu. Nah, posisinya anak laki-laki mempelai laki-laki itu Kristus. Mempelai perempuan itu murid yang bertanya. Jadi ketika mempelai perempuan yang adalah murid itu bertanya kepada Yesus, kapan kamu datang lagi? Yesus berkata, I don't know. Hanya Bapakku yang tahu. Karena orang Yahudi ngerti dengan perumpamaan itu, makanya murid-murid nggak ada yang bilang, kau nggak maha tahu berarti. Kau bukan Tuhan kau. Ada nggak murid respon begitu? Karena mereka tahu, ini culture kami, berbicara begini, brother. Ini budaya kami, ini cara kami speak dengan sesama kami. Gitu loh. Jadi mempelai laki-laki sedang berkata kepada mempelai perempuan, aku nggak tahu, hanya Bapakku yang tahu. Sama seperti anak laki-laki ketika bertemu dengan anak perempuan berkata, nggak tahu aku, Bapakku yang tahu. Yesus menggunakan budaya itu untuk tidak memberitahu kapan kedatangan. Makanya missing link-nya adalah kembali ke bisa memenuhi mengetahui budaya ini. Akhirnya membuat kita mengerti juga kenapa ada 5 gadis dan bijaksana di bagian bodoh ya. Betul. Nah, 5 gadis bijaksana, gadis bodoh itu tentang mempelai juga nggak? Iya. Ya udah. Wow. Di situ juga dia. Tapi dari pemahaman ini ya bisa nyambung ke ini juga nggak sih bahwa tentang hal mengikuti Yesus. Yang gimana? Kan ya kan berkata, ada orang yang mau ikut Yesus dan berkata, guru, aku mau pulang dulu nih, minta izin ya kan untuk ikut kamu. Yesus bilang bahwa ya lu kalau mau ikut gua itu kan maksudnya jangan nengok ke belakang atau ikut aku, ya. ada korelasinya nggak gitu? Mungkin korelasinya itu kepada apa aja sih, kesetiaan dan kesungguhan saja. Karena kan peringatan akhir zaman ini Tuhan Yesus ketika dia bertanya kapan kamu datang lagi untuk yang kedua kali, Yesus bilang aku nggak tahu, hanya Bapakku yang tahu. Itu Tuhan Yesus mau mendidik kita agar kamu waspada dan berhati-hati. Nah, hal mengikuti Yesus itu juga ya kamu juga harus fokus kepada apa yang di depanmu, jangan pedulikan yang di belakangmu, karena mengikuti dia ya, kamu harus lepas semua. Kan dalam Matius 19 ada juga kan yang berkata bahwa gue mau minta izin dulu. Yesus berkata kalau orang mau ikut Yesus tapi nggak berani meninggalkan ayah dan ibunya, dia tidak layak. Begitu. Iya kan? Ya. Makanya kan Tuhan ketika murid bertanya dalam Matius 19 kepada Yesus, kami telah meninggalkan semuanya mengikut Engkau. Apakah yang akan kami peroleh? Tuhan Yesus bilang, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali Engkau akan menerima semuanya.
Dan engkau akan duduk bersama-sama dengan aku untuk menghakimi kedua belas suku bangsa Israel. Dan semua akan dikembalikan berkali-kali lipat. Ya itu simbolik sebenarnya. Tapi kan Tuhan Yesus mau mengajarkan kita bahwa ya ikut aku, kamu jangan ini tengok-tengok ke belakang lagi. Jangan seperti siapa? Istrinya siapa itu? Yang perjanjian lama, yang tengok ke belakang. Lot. Ya kan? Lihat ke belakang beku ya. Jangan gitu, jangan lihat ke belakang. Ikut dia ya fokus aja. Lihat ke belakang nanti nggak move on, susah juga. Gitu. Dan bukti kealahan Yesus adalah bahwa dalam perjalanan pelayanan Yesus melakukan berbagai macam hal, termasuk dia bikin mujizat-mujizat itu, ya kan. Nah banyak juga kan maksudnya teolog-teolog modern ya yang menyangkal keilahian Yesus bahwa mujizat yang dilakukan Yesus ini pakai alam apalah gitu-gitu ya karena. Nah maksudnya gimana tuh maksudnya kita mempercayai keilahian Yesus dengan mujizatnya tuh, apakah memang mujizatnya itu benar-benar terjadi atau ya kan banyak yang menyangkal juga kan mujizat yang dilakukan sama Yesus kan. Mujizat yang terjadi itu benar-benar terjadi. Iya. Pasti harus benar-benar terjadi. Karena di dalam Alkitab, kalau kita lihat itu tentang menghujat Roh Kudus ya. Itu kan peristiwa Yesus bermujizat usir setan. Dan itu yang menyangkali siapa? Farisi kan? Farisi pun nggak percaya. Wah itu kuasa setan itu, kata orang Farisi. Beelzebul itu. Padahal Roh Kudus menerangi hati mereka bahwa itu bukan dari setan, itu dari Allah. Tapi mulut mereka tetap memaksa bahwa itu dari setan. Ya orang-orang hari-hari ini mereka bilang Yesus itu bukan apa, karena mereka nggak hidup di zaman itu. Coba ketika Yesus beri makan orang dengan 5.000 orang, dia di sana, cengang-cengang dia. Itu peristiwa sejarah itu, makan roti itu, ya. Dan yang dicatat itu tuh jumlah laki-laki, bukan semua. Yang 5.000 orang itu tuh laki-laki yang belum termasuk perempuan. Perempuannya belum. Makanya ada yang ikut Yesus cuma pengen mujizatnya aja. Ada yang ada orang disembuhkan yang kembali berterima kasih cuma satu orang, ya kan? Itu. Jadi kalau mereka bilang nggak percaya itu perbuatan apalah, nggak terjadi apa segala macam. Kalau memang mujizat Kristus itu pada saat itu tidak spektakuler, tidak mungkin Roma mencatatkan Kristus dalam sejarah mereka. Kalau Kristus itu tidak dalam tanda kutip krusial di zaman itu. Yang menyalibkan Yesus saya lupa itu literasinya apa namanya. Saya pernah posting ulang di TikTok saya. Itu ada surat dari perwakilan Roma di Israel, di Yerusalem, yang mengirimkan surat ke pusat kekaisaran di Roma yang berbicara mengenai Kristus. Jadi dia menuliskan bahwa Yesus ini adalah orang yang berhikmat, dia orang yang baik, dia orang yang tidak bersalah. Melihat wajahnya kita tenang, bla 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 dalam suratnya itu. Lalu dikirim ke surat Roma, tapi dia harus disalibkan bukan oleh karena kesalahannya, oleh karena desakan politik Sanhedrin itu kepada mereka waktu itu. Jadi ya itu pernah terjadi, karena kalau itu nggak spektakuler, Roma tidak mungkin mencatat itu. Iya, dan sebuah fakta juga yang kita perlu pelajari juga dalam Yohanes 6 waktu Yesus membangkitkan Lazarus. Itu kan sebuah peristiwa yang spektakuler ya kan. Dan kita juga mesti mengerti bahwa kenapa Yesus menunda kedatangannya terlambat dan pada akhirnya Lazarus mati, ternyata untuk show that I'm God. Itu dia. Ya. Dan banyak orang yang hari itu melayat si Lazarus ketika Yesus bangkitkan, dan itulah yang membuat mereka percaya bahwa lagi Yesus pula kalau itu dongeng-dongeng saja, itu tidak pernah terjadi. Mungkinkah para rasul rela mati demi dongeng? Mungkin nggak mereka rela mati demi karangan mereka? Kalau mereka nggak lihat dengan mata kepala sendiri. Kan mereka kan awal-awalnya juga skeptis toh. Gak percaya, tapi setelah mereka lihat, wah dia bangkit, dia lakukan ini, maka kepercayaan mereka boleh dibentuk. Maka Tuhan Yesus itu sifatnya itu adalah discipleship. Dia memuridkan. Tuhan Yesus itu bukan panggil orang begini kan, enggak, dia datangi itu satu-satu. Tuhan Yesus tuh begitu. Dia datangi, bentuk.
tanamkan, suburkan, dan kemudian berkembang. Hmm. Gitu. Jadi kalau kita pun hari ini mau melayani Tuhan, pemuritan itu penting. Ya. Ya. Dan kita tuh jangan anti dengan orang-orang duniawi. Ya, ini makna moralnya ya. Iya. Kenapa? Ketika Yesus mengatakan kepada Matius pungut cukai, ikutlah aku. Kira-kira si Matius itu lagi di mana? Dia sedang bersama teman-temannya yang berdosa itu. Orang Yahudi pasti lihat, wah najis dia ini. Ngapain dia berkumpul dengan pemungut cukai? Nah, kita pun nggak boleh anti dengan orang-orang yang dalam tanda kutip kita anggap tidak benar di dunia sekarang ini. Iya. Karena kalau Tuhan Yesus saja mendatangi mereka dan memanggil mereka kembali, maka kita pun harus mendatangi mereka. Mau di tempat-tempat gimana, kayak kita harus memanggil mereka untuk kembali. Kalau mereka yang nggak mau ke gereja mungkin karena dengan alasan, wah saya udah terlalu berdosa dan lain. Mereka nggak mau datang ke gereja, maka gereja yang harus mendatangi mereka. Iya. Wow. Ini refleksi iman bagi kita. Ini kayaknya pembahasan yang selanjutnya nih. Iya. Mengenai pemuritan nih. Kan memang yang kita bangunin gereja pemuritan. Pemuritan. Ya, puji Tuhan ya. Ya, nanti kita bahas itu. Ya. Tapi hari ini coba kita Jesus Christ dulu. Belum habis di Jesus.